Shalom juga jemaat yang sedang mengikuti ibadah melalui live streaming GBI Emmanuel Revival Center, Puri Dieng, Malang. Mari kita mempersiapkan diri untuk saat yang indah ini, kita berada di hadirat Tuhan. Mari kita memiliki satu kerinduan yang sama, kita bertemu dengan Tuhan, bersekutu dengan Dia, Bapa yang sangat baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami datang kepadamu dengan ucapan syukur. Dan biarlah pada hari ini, sungguh kami menikmati keindahan bersama Engkau. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Saat yang indah, ku berhadapan dengan Engkau hari ini. Ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Tidak ada hal yang lebih indah Tuhan, selain kami mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau. Tuhan, biarlah pada hari ini kami semua
menikmati keindahan-Mu. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Dan mari bersama-sama kita berkata, hadirat-Mu Tuhan. Mari kita mengucap syukur untuk kasih Tuhan. Anugerahnya sungguh besar bagi engkau dan saya. Kami bersyukur untuk kesetiaan-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau baik, Engkau murah hati, Engkau setia. Oh haleluya. Sungguh tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih Tuhan Allah kita. Dan pagi hari ini kami berkumpul sebagai orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Kami rindu mempersembahkan ucapan syukur kami kepadamu. Tuhan, terima kasih untuk kehadiran-Mu. Biarlah keindahan-Mu sungguh dirasakan oleh setiap jemaat-Mu. Terima kasih Bapa. Kami akan terus menyanyikan kidung pujian yang memegahkan nama Tuhan, yang memuliakan nama Tuhan. Mari jemaat yang siap memuji Tuhan, kita beri sorak-sorai yang memuliakan nama Tuhan. Sungguh Dia baik, kasih sayangnya tidak pernah berkesudahan. Dia sungguh baik. Mari bertepuk tangan, katakan Dia sungguh baik. Dia mati bagiku, Dia
Tuhan Yesus baik bagi engkau. Tuhan Yesus bagi engkau, baik bagi engkau. Haleluya. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa mau dipatahkan, amin. Hidupku dipulihkan, haleluya. Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Katakan, Dia sungguh baik, amin. Dia sangat baik, haleluya. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you and He's so good to me. He's so good to you and me. Oh, puji Tuhan, puji Tuhan. Allah yang baik, Allah yang memerintah sekarang sampai selama-lamanya. Oleh darah anak domba, iblis telah dikalahkan. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah. Sekali lagi katakan, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sungguh sekarang telah tiba waktunya Tuhan Allah kita memerintah. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena tak dilemparkannya pada pengawal kita. Sekali lagi katakan, sekarang telah tiba keselamatan
bagi Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Mari terus bersyukur untuk kasih-Nya yang besar bagi kita. Terima kasih Tuhan. Sungguh kasih-Mu tidak ada bandingnya. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya, ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Katakan begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk engkau dan saya, ya, terima kasih Bapa. Kasih menyelamatkanku, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya, bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus. Saya undang kita semua bangkit berdiri dan angkat tangan. Ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ya. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya
Biarlah setiap mulut memuji Tuhan. Setiap yang bernapas memuliakan nama Tuhan. Sungguh kasih-Nya, rahmat-Nya, Dia curahkan bagi umat-Nya. Matanya tertuju untuk umat-Nya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Glory. Dialah mora lama sikana mora lama se. Terpujilah nama Tuhan, Allah semesta alam. Dia lama sikana mata kana mora lama sikere mata kana. Mari sekali lagi kita beri sorak-sorai yang memuliakan nama Tuhan. Katakan haleluya. 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 Sungguh besar Allah kita. Amin. Sungguh dahsyat perbuatan Allah kita. Amin. Amin. Biarlah kedahsyatannya dialami oleh setiap jemaatmu yang pada hari ini datang bersujud kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Oh ya Roh Kudus, berkaryalah Engkau di ruangan ini, di rumah-rumah, di setiap kehidupan kami. Tuhan bawa kami dalam segala kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena pengorbanan-Mu. Oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Oleh penderitaan-Mu kami dibebaskan dari dosa. Terima kasih Bapa. Biar kami terus ingat akan kasih-Mu. Biar hari ini kami bersuka cita. Amin. Kami bersuka cita karena Engkau. Maka sekarang kiranya firman-Mu meneguhkan kami, menguatkan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Yesus disalib karena cinta. Yakin? Cinta. Cinta. Kok tambah lemes? Yesus disalib karena dosa. Diapakan? Dihapus. Dibersihkan. Dibasuh oleh darah Yesus. Haleluya. Karena itu kita hari ini akan sama-sama menikmati perjamuan kudus. Bersatu dengan tubuh dan darah Kristus. Yang telah dipecahkan, telah dicurahkan. Supaya kita bebas. Hari ini saya ingin mengajak kita semua kembali ke Golgota. Kita melihat apa yang terjadi di sana. Kita akan melihat tentang iman di samping salib. Apa maksudnya iman di samping salib? Kita akan baca Lukas 23 ayat 33 sampai 43. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Lalu mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Umat berdiri di situ dan melihat semuanya. Tetapi pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia sambil maju dan menawarkan anggur asam kepadanya. Dan berkata, "Jika engkau raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Juga ada tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Salah seorang penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau Mesias? Selamatkanlah dirimu dan kami." Namun yang lain menegur dia, "Tidakkah engkau takut kepada Allah? Sedang engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum. Sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah aku apabila engkau masuk ke dalam kerajaan-Mu." Kata Yesus kepadanya, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Saudara, kalimat dari Tuhan Yesus yang terakhir tadi luar biasa ya. Dikatakan apa? Hari ini
juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Kalau Tuhan Yesus berkata begitu kepada kita, bahagia enggak? Nanti dulu. Sektala Tuhan, ojo saiki. Tapi bagi orang yang disalib di samping Tuhan Yesus ini, perkataan itu seperti guyuran air di tengah padang gurun. Bukan setetes air lagi. Hujan deras di padang gurun. Betul enggak? Sebuah janji yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Nah, kita akan melihat iman dari orang ini yang disalib bersama Tuhan Yesus. Iman yang menyebabkan Tuhan Yesus berkata, hari ini juga kau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Iman yang bagaimana? Kalau kita lihat keadaannya, wong dia juga orang yang enggak lama akan mati ya. Dia penjahat lagi. Kalau sampai dihukum disalib itu kejahatannya kelas berat. Tapi dia punya iman luar biasa. Yang pertama, iman yang penuh kesadaran. Dia sadar akan dosanya. Dia sadar akan kelemahannya. Ketika penjahat yang lain mengejek Tuhan Yesus, dia sadar dia orang berdosa. Dia rendahkan diri. Saudara, iman berawal dari pertobatan. Berawal dari kesadaran bahwa kita orang yang berdosa dan butuh diselamatkan. Orang yang tidak pernah sadar akan dosanya, ya dia tidak akan pernah menikmati keselamatan. Bagaimana mungkin? Enggak sadar dosanya ya enggak mungkin bertobat. Tetapi orang ini dia sadar. Dan dia juga sadar akan siapa Tuhan Yesus. Dia sadar Tuhan Yesus sanggup menyelamatkan dia. Tuhan Yesus sanggup membebaskan dia. Saudara, sadarkah saudara bahwa Tuhan Yesusmu berkuasa? Kita tahu ya, kita tahu dari kecil mungkin di antara saudara ada yang sudah mulai sekolah minggu diajari. Tuhan Yesus berkuasa, Tuhan Yesus menebus kamu dari dosa. Tetapi jangan-jangan itu hanya jadi cerita. Tetapi tidak disadari dan tidak dialami. Atau engkau sudah mengalaminya, saudara sudah mengalaminya. Tapi seiring waktu kadang kita lupa. Kita sudah kurang mensyukurinya, menyadarinya. Bahwa kita sudah menerima anugerah yang begitu besar dari Tuhan. Mari hari ini kita kembali menyadari anugerah Tuhan yang begitu besar. Kemudian yang berikutnya, iman yang bagaimana? Ya, iman yang melampaui pandangan mata. Sekarang kalau kita lihat situasinya ketika itu ada 3 orang disalib. Ada Tuhan Yesus di tengah, samping kiri kanannya penjahat. Ketika orang melihat itu, di mata orang pada umumnya, oh ini penjahat semua ini. Ini pemberontak semua ini. Kriminal semua ini.
apalagi tergantung di kayu salib, sedang menderita. Sebentar lagi mati semua. Saudara, apakah ada dasar untuk percaya kepada Tuhan Yesus di saat seperti itu? Kalau dipikir logis, enggak ada dasar untuk percaya. Karena yang terlihat oleh mata adalah kenyataan bahwa hari itu mereka semua akan mati. Tetapi si penjahat ini, satu orang ini, dia percaya pada Tuhan Yesus yang tersalib. Tuhan Yesus yang mungkin keadaannya waktu itu bernafas saja sudah susah. Orang disalib itu sesak nafas, saudara. Susah bernafas. Apalagi penuh luka, mahkota duri di kepala. Entah darahnya bercucuran seperti apa itu. Loh seperti itu kok dipercaya? Rupanya si penjahat ini paling tidak pernah mendengar tentang Tuhan Yesus. Dia pernah mendengar apa yang dikatakan Tuhan Yesus bahwa dia yang akan menyelamatkan dunia. Penjahat ini percaya pada firman Tuhan, pada perkataan Tuhan Yesus, melebihi apa yang terlihat oleh mata. Saudara, seringkali kita itu sangat dipengaruhi oleh apa yang ditangkap oleh mata kita. Loh kenyataannya keadaan sukar. Kenyataannya dilihat di depan mata jalan buntu. Cari-cari Tuhan di mana tidak terlihat. Katanya ada pertolongan, pertolongannya mana? Belum terlihat. Saudara, seringkali pandangan mata kita melemahkan iman kita. Tetapi mari kita belajar hari ini. Kita beriman pada firman Tuhan, bukan pada apa yang terlihat. Seperti ditulis di dalam Alkitab. Kita ini hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kita hidup karena iman, bukan karena melihat. Amin. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, tapi karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun tapi karena firman-Mu tiada pernah berubah. Amin. Saudara, saya ajak saudara sekarang, tutup mata saudara. Saudara ingat apa yang sedang saudara hadapi, kesukaran apa yang saudara hadapi. Dan katakan sekarang, aku percaya pada firman Tuhan. Di dalam Tuhan ada kemenangan. Tuhanku jauh lebih besar daripada persoalanku. Sebab aku percaya bukan karena melihat, tapi karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat,
namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Amin. Saudara, firman Tuhan akan membawa saudara hari demi hari melewati segala persoalan dan ujung-ujungnya semuanya indah pada waktunya. Amin. Kita harus percaya walaupun tidak melihat. Dan kita harus percaya melampaui apa yang fana, kita percaya menggapai kepada kekekalan. Seringkali ketika berbicara soal iman, yang kita pikirkan hanya apa yang ada di bumi ini. Tetapi kita lihat bagaimana keadaan orang itu tadi. Penjahat yang sedang tergantung di kayu salib. Dia sadar dia pasti mati kok. Betul atau tidak? Dia sadar dia akan mati. Bahkan kalau saudara baca ya, kisah ketika Tuhan Yesus mati di salib. Yang mati duluan siapa? Tuhan Yesus atau penjahatnya? Yang menyerahkan nyawa duluan siapa? Tuhan Yesus loh. Waktu sudah mendekati matahari terbenam, diperiksa oleh prajurit-prajurit. Dua orang penjahat itu kakinya dipatahkan tulangnya. Supaya segera mati. Artinya mereka belum mati. Tapi Tuhan Yesus sudah. Loh. Tuhan Yesus yang dia percaya mati duluan. Lah aku piye iki? Mati. Dia sadar kok pasti mati. Tapi dia percaya melampaui kematian. Dia percaya bukan soal kehidupan di bumi ini saja. Mati ora apa-apa. Ya, situasinya mirip dengan Sadrak, Mesak, Abednego ya. Menghadapi dapur api. Kalau memang harus mati ya sudah enggak apa-apa. Tuhan kami sanggup menolong. Tapi kalaupun tidak ditolong ya enggak apa-apa. Karena iman mereka melampaui bumi yang fana ini. Iman mereka pada kekekalan. Yang diharapkan adalah keselamatan jiwanya. Dan hidup yang kekal bersama Tuhan. Saudara, kita seringkali mengharapkan yang kita nikmati tiap hari. Kita mengharapkan makanan, kita mengharapkan rumah yang bagus, kita mengharapkan mungkin mobil yang bagus, kita mengharapkan uang setumpuk. Kalau buka rekening, lihat saldonya, pengennya nolnya banyak di belakang, jangan di depan. Ya kan? Kalau di depan percuma, nolnya harus di belakang, yang banyak. Minimal kalau bisa nolnya ada 7 atau 8 gitu kan ya. Yang kita harapkan seringkali yang begitu. Ketika kita menghadapi persoalan, kita sakit. Yang diharapkan aku sembuh. Saudara mengharapkan itu semua boleh atau tidak? Boleh. Oh, Tuhan Yesus yang ngajari kok, mintalah. Ya, dikatakan Bapakmu tahu apa yang kau perlukan.
Lu mengharapkan pertolongan, kesembuhan, boleh-boleh. Enggak salah. Tetapi jangan kita membatasi iman hanya dengan hal-hal seperti itu. Seringkali yang menyedihkan ya, ada orang-orang yang membatasi imannya hanya sampai di situ. Mau percaya, tapi kasih syarat. Tuhan tunjukkan mujizatmu. Kalau mujizat nggak datang-datang, nggak usah ke gereja, nggak usah berdoa, Tuhan bohong. Saudara, kalau seperti itu, kita sedang merendahkan korban Kristus yang begitu mahal. Korban Kristus jauh melebihi segala yang ada di dunia ini. Dia menyediakan bagimu surga yang mulia. Dia menyediakan bagimu rumah yang kekal. Ketika si penjahat tadi berkata kepada Tuhan Yesus, Yesus, ingatlah aku ketika engkau masuk dalam kerajaanmu. Atau kalau dalam terjemahan yang sebelumnya dikatakan, kalau engkau datang sebagai raja. Saya membayangkan saudara, mungkin ekspresinya kayak begini. Tuhan Yesus di tengah penderitaannya mungkin masih sempat tersenyum. Kamu minta diingat kapan? Di masa depan? Nanti? Kok nanti? Sekarang ini loh, hari ini. Kamu bersama aku di Firdaus. Saudara, ketika kita mengharapkan apa yang kekal, mata kita tertuju ke sana. Saudara, percayalah, hari ini, saat ini juga, engkau dapat menikmati kenyataan surga di dalam hidupmu di bumi. Percaya atau tidak? Ketika kita menggantungkan iman kita pada Dia, Dia akan berikan damai sejahtera. Dia akan berikan kekuatan, sukacita menghadapi apapun. Saudara mau? Mari kita beriman. Mari kita belajar beriman seperti si penjahat ini. Yang pertama, kita sadar kita butuh diselamatkan. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Iman itu disertai pengakuan, Tuhan ini aku. Seringkali sudah jadi orang percaya, tapi masih ada dosa yang disembunyikan, yang belum diakui di hadapan Tuhan. Mari saudara ingat, kalau engkau masih punya dosa yang kau pertahankan, yang belum kau serahkan, bertobatlah sekarang. Jangan tunggu-tunggu besok. Tuhan ingin membebaskan engkau hari ini. Percayalah, Dia mengampuni dan Dia membebaskan. Kuasanya melepaskan engkau dari ikatan. Lalu yang kedua, miliki iman yang melampaui pandangan mata.
Ada persoalan, tidak ada persoalan, aku tetap ikut Yesus sampai akhir. Uangku sedikit atau banyak, aku tetap ikut Yesus. Yang ketiga, miliki iman yang menggapai sampai kepada kekekalan. Tidak terbatas pada dunia ini. Karena itulah yang disediakan Tuhan bagimu. Di hari ini, di hadapan tubuh dan darah Kristus, mari kita ikrarkan iman kita. Aku mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya yakin saudara semua tahu lagu ini, mari kita nyanyikan. Sebagai ikrar kita di hadapan Tuhan, janji kita di hadapan Tuhan. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Mari saudara sekali lagi dengan segenap hatimu. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saudara, Roh Kudus berkata, hari ini ada yang lelah, ada yang capek, batinmu lelah. Kau berkata dalam hatimu, aku mau beriman Tuhan, tapi aku capek. Aku mau beriman, tapi rasanya hatiku sudah gak kuat. Pikiranku sudah buntu. Roh Kudus berkata, bagimu hari ini ada kelegaan. Bagimu hari ini ada kebebasan, ada damai sejahtera. Tubuh Yesus dipecahkan bagimu, darahnya dicurahkan bagimu, salibnya cukup bagimu. Terimalah, terima dengan iman. Tuhan akan menuntun engkau, Tuhan akan menuntun langkahmu. Percayakan dirimu padanya.
Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja. Tetap ku rasa tangannya, Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Di malam gelap benar, di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di taufan dan di laut tenang, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Mari, saudara, angkatlah tanganmu. Mari berdoa bersama saya. Tuhan, ini tanganku. Tuhan, pegang tanganku. Aku serahkan hidupku. Aku mau dituntun oleh Tuhan. Dan aku percaya tangan-Mu menuntun aku terus sampai kepada kekekalan. Hari-hariku penuh kemenangan. Melewati segala persoalanku. Aku punya damai sejahtera. Aku punya sukacita. Aku punya kekuatan baru. Terima kasih Bapa. Kiranya Kau memberkati semua anak-anak-Mu Tuhan. Yang sakit disembuhkan. Yang susah dihiburkan. Yang terikat dibebaskan saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Tenanglah kini hatiku, Tuhan
Mari kita mempersiapkan diri kita untuk menerima perjamuan kudus yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Yohanes Haryono. Katakan sekarang, haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita bersuka cita. Kenapa? Tuhan Yesus disalib untuk kita. Darahnya tercurah buat kita. Luar biasa. Ya. Marilah saudaraku, mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur karena Engkau telah tersalib bagi kami. Ya Tuhan Yesus. Dosa kami sudah Tuhan hapuskan. Tolonglah kami pada hari ini duduk semeja dengan Tuhan. Mengingat akan kasih-Mu, akan kematian-Mu buat kami. Kematian-Mu yang menghidupkan kami. Tuhan, terima kasih. Kuduskan kami. Kuduskan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah. Inilah roti dan anggur. Lambang dari tubuh Yesus dan darah Yesus yang telah tersalib buat kita. Tolong dibagikan. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari
pada malam sebelum Tuhan Yesus disalibkan, dia rindu makan perjamuan dengan murid-muridnya. Diambilnya roti, diucapkan syukur, dan diberikannya para murid. Dia berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan karena kamu. Dan setelah makan, diambil cawan anggur, diucapnya syukur atasnya. Lalu dia berkata, inilah darahku yang dicurahkan karena kamu. Seberapa banyak kali kamu makan dan minum tubuh dan darahku, kamu akan memberitakan kematianku kepada dunia. Jadi saudaraku, dengan ikut perjamuan ini, sudah bercerita pada dunia bahwa Yesus sudah disalib bagi dunia. Ceritakanlah, beritakanlah dari hari ke hari. Siapkan rotimu, angkat tinggi, ucapkan syukur atasnya. Ya Tuhan, tubuhmu dipecah-pecahkan karena kami. Terimalah dan makanlah. Setelah itu, siapkan anggur. Inilah darah Yesus yang tercurah karena salah kita, menghapus semua dosa kita. Ucapan syukur. Haleluya. Minumlah. Amen.
Silakan duduk. Puji Tuhan, saya percaya hari ini kita semua diberkati. Iman kita dibangun dan mari terus membangun diri supaya iman kita bertumbuh. Mari Bapak Ibu selain kasih Tuhan, kita mempersiapkan diri untuk membawa persembahan. Biarlah kita mempersembahkannya dengan hati yang bersyukur, hati yang penuh sukacita. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk segala hal yang sudah Tuhan perbuat dalam kehidupan kami. Sungguh kami menyadari perbuatan tangan Tuhan itu baik adanya bagi kami. Saat ini kami rindu mempersembahkan persembahan kepadamu. Kiranya Tuhan berkenan dan Tuhan kuduskan. Dengan hati yang penuh syukur dan sukacita, kami membawanya kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan berdoa untuk saudara-saudara yang berulang tahun. Kalau saudara hadir di gereja silakan berdiri, juga yang di rumah-rumah. Kita akan berdoa dan memberkati saudara kita yang berulang tahun. Amin. Nanti Kak Sarah yang akan pimpin. Selamat ulang tahun. Selamat kami bersyukur untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Bapa, kami percaya Engkaulah Tuhan yang mengasihi mereka. Engkau Tuhan yang memiliki hidup mereka. Oleh karena itu ya Bapa, biarlah kasih karunia dan penyertaan-Mu, berkat perlindungan-Mu Tuhan, serta damai sejahtera dan sukacita Tuhan tambahkan di dalam kehidupan mereka. Biarlah di dalam menjalani tahun-tahun ke depan, berkat penyertaan Tuhan semakin dirasakan. Amen. Mereka boleh semakin melihat keagungan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang menyatakan diri-Mu lebih dan lebih lagi di dalam kehidupan saudara-saudari kami. Bapa, kami percaya biarlah di tahun-tahun ke depan
benar-benar mereka boleh merasakan bahwa Tuhan Allah yang besar, Tuhan Allah yang ajaib selalu menggandeng tangan mereka. Amin. Dan tidak pernah meninggalkan kehidupan mereka. Ya. Kami juga bersyukur ya Bapa untuk saudara-saudari kami yang merayakan ulang tahun pernikahan. Tuhan, Kau memberkati keluarga demi keluarga. Kau melihat apa yang mereka butuhkan. Kau melihat pergumulan masing-masing keluarga. Oleh karena itu ya Bapa, biarlah Tuhan kuasa-Mu dinyatakan di dalam keluarga demi keluarga. Dan biarlah Tuhan, setiap keluarga demi keluarga, mereka boleh semakin mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan keluarga mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Secara khusus kami berdoa untuk Pendeta Lani yang berulang tahun, kiranya Tuhan terus pakai beliau untuk menjadi alat-Mu. Tuhan berkati kesehatannya, biar beliau terus sehat, kuat untuk melayani Tuhan. Sukacita berikan kepadanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami serahkan beliau ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan akan terus pakai beliau. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu, pengumuman untuk kegiatan ibadah atau pertemuan-pertemuan rohani di gereja sepanjang minggu ini. Kita mulai di hari Selasa. Kami terus mengundang Bapak Ibu untuk turut serta di dalam ibadah doa malam di hari Selasa, dan di hari Kamis adalah kita akan mendalami firman Tuhan di dalam Bible Study. Di hari Sabtu, pemuda di tempat ini ada ibadah pemuda, dan hari Minggu kita semua akan kembali bersama-sama di tempat ini untuk merayakan kasih Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Juga anak-anak ada kegiatan ibadah sekolah minggu, remaja juga demikian. Mari kita bersama-sama mengatur waktu untuk bisa hadir di dalam pertemuan-pertemuan rohani kita. Amin. Bapak Ibu saya yang kasih Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri dan kita syukuri ibadah pada hari ini. Kita akan bawa pulang terus, dan setiap firman yang kita dengar di tempat ini, biarlah ini terus berbicara dalam hati kita. Mari kita bangkit berdiri dan katakan, sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya selalu ada. Oh Yesus, cinta Kau sekali Yesus, untuk selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Katakan dulu, haleluya. Katakan, haleluya. Betul. Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungimu. Sinar wajahnya memberimu kasih karunia, dan di berhadapan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Sungguh
kedangan tanganmu. Berkat ini datang daripada Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus bagimu semuanya. Haleluya. Yang percaya berkata, Ikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingat, tetap ku ikut, walau sendiri. Tetap ku ikut, walau sendiri. Tetap ku ikut, walau sendiri. Ku tak ingat, 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 ku tak ingat. Haleluya, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.